Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, apa kabar untuk kita semua? Senang saya Letnan Romi kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara walaupun hanya lewat video ini, tetapi doa dan harapan saya bahwa saudara-saudara pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bangun, kita masih boleh menghirup udara segar, jantung kita masih berdetak, itu berarti Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Tuhan belum selesai dengan kita. Ada banyak mujizat-mujizat, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, ada banyak hal-hal yang Tuhan memperlihatkan, memperdengarkan kepada saudara dan saya, agar supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan terus kembali melihat perjalanan kehidupan saudara dan saya. Apakah benar-benar kehidupan saudara dan saya selama ini ya benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Saudara memberkati oleh Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini merupakan ayat emas orang-orang Kristen ini yang paling gampang dihafal ya. Di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya mau bertanya kepada saudara, kepada kita sekalian, apa sih definisi atau apa sih arti dari berkat itu sendiri, saudara-saudaraku? Tentunya ada begitu banyak ragam pendapat ya mengenai tentang berkat itu. Ada yang mengatakan bahwa berkat itu sesuatu yang datang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan. Berkat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membuat kita terus tersenyum, sesuatu yang membuat kita terus berbahagia, itu merupakan suatu berkat. Tetapi kalau sesuatu yang membuat kita kecewa, kalau sesuatu yang membuat air mata kita keluar, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita jatuh, kemudian kita berkata bahwa itu adalah kutuk. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saudaraku, sebelum jauh kita membahas tentang berkat ini, saya mau katakan gini, bahwa berkat itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kemudian akan merubah kehidupan saudara dan saya untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan mencintai berkat yang Tuhan berikan ya, bukan mencintai berkat yang Tuhan berikan, tetapi mencintai Tuhan yang memberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Jadi itu yang arti daripada berkat itu, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang akan merubah kehidupan saudara dan saya untuk menyadari, kemudian kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau uang saudara, kekayaan saudara, kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada kita semua, kita boleh nikmati, kemudian kesehatan, nafas hidup, kekayaan uang kita menjerumuskan kita ke dalam dosa, membuat kehidupan saudara dan saya rusak, membuat kehidupan saya dan saudara mengecewakan hati Tuhan. Saya mau katakan, berarti itu bukan merupakan berkat, tetapi itu merupakan kutuk bagi saudara dan kita. Karena kenapa saya katakan itu kutuk bagi saudara dan saya? Karena dengan berkat-berkat Tuhan, ketika kita menyalahgunakan saudara berkat oleh Tuhan, itu akan membinasakan kehidupan saudara dan saya. Itu akan menjatuhkan kehidupan saudara dan saya ke dalam dosa, dan pada akhirnya kita binasa di dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, kadang-kadang kekecewaan, air mata ya, kemudian kepedihan, bahkan kejatuhan,
kegagalan demi kegagalan. Saya mau katakan kadang-kadang itu berkat Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mungkin saudara tidak sepaham dengan saya. Mungkin saudara mau katakan masa kekecewaan, masa air mata, masa kegagalan itu merupakan berkat di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mau katakan begini. Kalau saudara menangis, kalau saudara kecewa, kalau saudara gagal, kalau saudara jatuh, kemudian kejatuhan air mata saudara, kegagalan saudara, kekecewaan saudara kembali mengingat, mengintrospeksi diri saudara, kemudian itu yang akan merubah kehidupan kita, merubah kehidupan saudara untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali ke jalannya Tuhan, ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan telah inginkan dan Tuhan tunjukkan. Saya mau katakan kemudian saudara berubah kembali ke jalannya Tuhan. Itu saya mau katakan itu adalah berkat saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan memberikan saudara air mata saudara, kegagalan, kejatuhan, ya bahkan kelemahan demi kelemahan kita alami dengan maksud agar supaya kita kembali mengingat bahwa mungkin selama ini dalam kehidupan saudara dan saya, kita hanya mengandalkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mungkin selama ini berdoa, Tuhan berikan saya berkat, Tuhan berikan saya mobil, Tuhan berikan saya rumah, Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan berikan saya uang yang banyak. Tetapi setelah Tuhan memberikan semuanya itu, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dengan berkat itu kembali kita mengkhianati Tuhan, dengan berkat itu kembali kita mempermainkan Tuhan, dengan berkat itu kita pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki, tempat-tempat pelacuran. Dengan berkat itu kita pakai untuk beli narkoba, kita pakai untuk merugikan orang lain, saudara, berkat oleh Tuhan. Bahkan dengan berkat itu kita pakai untuk menyewa orang lain, untuk membunuh, membinasakan orang lain, saudara, berkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mau menarik kembali berkatnya itu untuk mengingatkan kepada saudara dan saya agar supaya kita tidak terlalu jauh untuk melakukan dosa-dosa. Tuhan mau kita kembali lagi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini, saat-saat ini ada air mata, ada kekecewaan, ada kegagalan, ada kejatuhan, saudara berkati oleh Tuhan, marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya, ada begitu banyak orang-orang Kristen ya yang tidak menikmati berkat Tuhan, saudaraku, yang tidak menikmati berkat Tuhan? Jawabannya satu aja, saudara, ya, karena dia tidak mengandalkan Tuhan, karena dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, berarti kita dapat mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita telah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Selama ini kita sudah menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, ataukah selama ini kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Saya masih banyak duit, ya, gak perlu saya bangun pagi harus berdoa, gak perlu saya bangun pagi harus bersyukur kepada Tuhan, gak perlu bangun pagi saya harus mengatakan terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan saya harus menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu namanya kita mengandalkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau ada kegagalan, kita tidak perlu menangis, kita tidak perlu kecewa, tetapi masih mari kita memperbaiki diri. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat ke-7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, taruhlah ya harapanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara harus selalu ada di dalam zona nyaman, merasa selalu ada di dalam zona nyaman, kemudian saudara tidak lagi mengingat Tuhan sampai beri berkat itu. Kadang-kadang kita seperti itu, waktu keadaan kita belum ada, waktu keadaan kita masih biasa-biasa saja, menjadi orang biasa-biasa saja,
Kita kadang-kadang kita setia kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan berikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan saudara dan saya, kita mulai melupakan Tuhan. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan kembali mengajar kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita hari ini sebelum kita melangkah. Saya tahu bahwa kita begitu banyak masalah yang kita harus hadapi, begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saya mau katakan, marilah kita kembali mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Salam, haleluya.